وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk senantiasa di atas kebaikan-kebaikan Islam, melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia di dalam syariat Islam yang agung ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berjumpa dengan musim-musim kebaikan besar dalam Islam, sebagaimana saat ini kita berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang merupakan musim kebaikan yang terbesar di dalam Islam menurut pendapat yang kuat dari sebagian para ulama. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan saleh, amal-amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Maka qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walau jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak juga ya, berjihad di jalan Allah, yakni meskipun berjihad di jalan Allah tidak bisa mengungguli amal-amal di bulan ini, di awal bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihad fi sabilillah." Meskipun itu berjihad di jalan Allah, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya yang kemudian tidak kembali sedikit pun dari hal tersebut dalam jihad di jalan Allah tersebut. Yani meskipun itu berjihad di jalan Allah, tetap tidak bisa mengungguli keutamaan beramal saleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang benar-benar berjihad dengan totalitas, dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali, semuanya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan keutamaan beramal saleh di hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Amalan saleh tentu setelah yang wajib, amalan-amalan sunnah, baik itu salat sunnah, puasa sunnah, berzikir, banyak membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, bersedekah, ya, termasuk mengeluarkan zakat yang wajib, misalnya zakat harta atau sedekah yang sunnah yang bersifat anjuran, membantu kaum muslimin dan seterusnya. Amal-amal soleh yang sangat banyak di dalam Islam. Bahkan sebagian dari para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan sesuai dengan zahir hadis ini, keutamaan beramal di 10 hari awal Dzulhijjah ini bahkan melebihi keutamaan beramal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 2 rakaat yang kita laksanakan di salat sunnah di 10 hari awal Dzulhijjah lebih utama daripada 2 rakaat yang kita laksanakan misalnya di bulan Ramadan. Karena secara tekstual hadis menyebutkan demikian. Oleh karena itu, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan kita untuk meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para ulama salaf benar-benar menampakkan semangat mereka, berlomba-lomba mereka dalam kebaikan di hari-hari ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, karena mereka memahami keutamaan yang disebutkan di dalam hadis sahih tersebut. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk amalan saleh yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan tentu saja adalah berpuasa. Berpuasa disyariatkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah, puasa sunnah, sampai tanggal 9, karena tanggal 10 itu adalah larangan berpuasa, ya, berpuasa di hari ini, di waktu salat, di waktu Idul Fitri maupun Idul Adha. Adapun selain itu, maka termasuk amalan soleh berpuasa sunnah, maka dianjurkan. Dan yang paling utama adalah tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia,
beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa di hari Arafah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah." Puasa di hari Arafah ini menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya, tahun yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan. Ini keutamaan besar. Ya, dan ini kata para ulama berlaku bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Karena itu yang menunaikan ibadah haji, mereka sibuk berzikir dan berdoa di hari Arafah, ya, setelah matahari tergelincir, setelah waktu zuhur, setelah mereka melaksanakan salat zuhur dan asar di jamak qasar, maka sunnahnya adalah memperbanyak zikir dan berdoa sampai matahari terbenam. Ketika itu Rasulullah SAW tidak berpuasa karena ketika dibawakan kepada beliau segelas susu, beliau meminumnya di depan para sahabat, menunjukkan anjuran puasa Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Ya, adapun bagi yang menunaikan ibadah haji, mereka tidak dianjurkan berpuasa dan tetap memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini keutamaan puasa, termasuk amalan soleh yang sangat dianjurkan di waktu-waktu ini. Kemudian juga banyak bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir. Ya, karena ada ayat-ayat atau dalil-dalil secara khusus, ya, yang menganjurkan untuk banyak memperbanyak zikir di hari-hari ini. Seperti di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman secara khusus dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Agar mereka bisa mempersaksikan, mengambil manfaat-manfaat bagi mereka di dalam pelaksanaan ibadah haji, dan agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah dimaklumi. Kata para ulama ahli tafsir, maksudnya ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka dianjurkan memperbanyak zikir, bertakbir kepada Allah, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Mereka datang ke pasar untuk kemudian bertakbir, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Jadi menunjukkan sunnah kita memperbanyak zikir, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini dengan takbir yang bersifat mutlak, ya, yang bersifat mutlak, kecuali nanti di hari Arafah kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, maka ini bergabung antara zikir yang mutlak dan yang bersifat khusus, ya, dengan takbir yang sebagaimana dikumandangkan ketika pelaksanaan salat Id, takbir yang sudah kita kenal. Yang jelas di hari-hari ini kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, memperbanyak memuji, bertakbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkan namanya. Inilah amal-amal soleh yang disyariatkan untuk kita perbanyak di hari-hari yang disebut sebagai amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Semua kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.